Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Jas Motoran. Anjing kaget terlewas gua. No. Wow. Kaget guys, ada yang nyalip guys. What the fuck? Oh iya, gua mau sedikit cerita ya. Kenapa banyak pemotor yang pakai action cam di helmnya? Ada beberapa faktor yang kadang orang tersebut pasang action cam di helmnya, termasuk saya pribadi. Kenapa pasang kamera di setiap perjalanan? Mungkin untuk yang pertama, yang menurut pengalaman saya ya, pengalaman yang pertama itu karena pasti ingin mengabadikan momen perjalanan di jalan. Itu pasti rata-rata orang yang pakai kamera di helm itu pengen mengabadikan momen di perjalanan. Terus yang kedua yang saya alami, kebanyakan kalau misalkan kita pakai action cam itu pengen kita bikin video motovlog, terus kita buat vlog itu terus dimasukin ke YouTube ya. Termasuk saya pribadi juga sama. Kenapa pakai action cam ini? Buat pertama mengabadikan momen, yang kedua buat dimasukin ke YouTube. Terus yang ketiga, kenapa pakai action cam itu buat di perjalanan? Karena kita kan tidak tahu yang namanya di jalan itu seperti apa. Takutnya ada insiden atau apa yang melibatkan kita. Dan ketika ada action cam itu yang merekam perjalanan kita, amit-amit kalau misalkan kita terjadi kecelakaan, nyerempet atau nabrak orang, terus kita disalahin. Padahal misalkan kita udah berkendara baik, terus kita udah berkendara aman, tapi kadang orang yang nggak suka nyalahin gitu, kita. Nah, tujuannya dipasang action cam ini buat bukti gitu. Kalau misalkan kita emang benar-benar nggak salah, kita bukan nabrak atau misalkan ini, jadi semuanya ada bukti kerekam. Soalnya saya pribadi pernah ngalamin, mungkin adalah sekitar 1 tahun ke belakang. Cerita sedikit ya, saya pernah diikutin sama bapak-bapak, terus dia marah-marah ke saya dengan alasan katanya saya nyerempet dia. Padahal selama perjalanan itu saya tidak sedikit pun nyerempet orang. Si bapak itu nyalahin saya, katanya saya nyerempet, terus bodi motornya sampai dia jatuh, terus dia kejar. Emang pas waktu kejadian itu emang saya lihat sih motornya bekas jatuh, tapi saya pribadi emang saya nyalip dia, tapi saya nggak lihat dia jatuh gitu. Kalau misalkan dia jatuh, dia nggak, yang saya lihat gitu ya, kalau misalkan dia jatuh, kemungkinan dia nggak akan bisa ngejar saya. Ini dia udah jatuh terus bisa ngejar saya. Emang sih bisa aja kalau misalkan dia ngebut pengen ngejar gitu, bisa aja sih kekejar. Cuman perasaan saya emang gak nyalip, emang saya nyalip dia, tapi nggak sampai nyerempet. Terus posisi dia juga di pinggir, saya di tengah. Terus
Untungnya ada pengendara motor yang lihat, terus jelasin bahwa misalkan emang saya nggak nyerempet gitu. Dia belain saya, terus si orang tersebut yang bantuin saya katanya tinggalin aja, itu mah modus. Nah emang sering ada kejadian kayak gitu. Akhirnya saya sama teman saya sama warga di situ, ya udah suruh lanjut aja. Saya pergi, dia terus ngikutin saya kebut aja. Akhirnya saya dia nggak bisa ngejar saya gitu. Terus itu kejadian yang pertama. Karena saya nggak pakai action cam, jadi saya nggak bisa ada bukti gitu. Akhirnya saya putusin buat beli action cam buat dipasang di helm saya buat mengabadikan momen itu. Terus yang kedua, mungkin ada sekitar 8 atau 6 bulan ke belakang ya. Saya waktu itu perjalanan dari Katapang, dari rumah mau ke daerah Gede Bage. Ketika di stopan lampu merah Buah Batu, posisi saya ada di zona merah atau di area khusus kendaraan roda 2 berhenti. Waktu itu kondisi di area itu padat banget. Kemudian saya mau arah ke Gede Bage. Kemudian dari arah jalan Buah Batu yang mau ke arah kota, di situ ada perempuan cewek yang nerobos lampu merah. Sedangkan dari arah saya yang mau ke Gede Bage, dari arah Gede Bage mau ke arah Terminal Lewi Panjang, ada angkot yang apa namanya itu, yang jalan. Kondisinya waktu itu si angkot itu ada di lampu hijau. Dia maju, terus ada cewek yang nerobos. Kemudian akhirnya terjadi kecelakaan. Saya melihat sekali jelas itu si ceweknya yang ketabrak, kalau nggak salah pakai baju merah, naik motor Matic. Dia ketabrak sampai terpental sekitar 20 atau 30 meter, saking kencangnya itu angkot melajunya sangat kencang. Terpental sekitar 30 meter. Kemudian akibat dari kecelakaan tersebut, si angkot kaget. Setelah nabrak, dia refleks banting setir ke kanan. Nah, di kanan itu ada saya sama beberapa pengendara yang lain. Posisi saya ada tepat di garis pemberhentian kendaraan bermotor, di ruang henti khusus yang warna merah itu di stopan. Terus kemudian yang ada di depan saya yang melewati garis itu, mereka diam di area zebra cross buat penyeberangan orang. Beberapa motor sama ada roda sayur kalau nggak salah. Mereka itu semua yang ada di area zebra cross itu ketubruk sama angkot. Kaget guys, ketubruk sama angkot. Kemudian itu sampai ada beberapa kendaraan yang digiles sama angkot itu. Sampai ada yang si emang yang jualan sayur pakai roda, sampai terpental ke atas melewati angkot itu ke atas. Terus rodanya hancur. Saya waktu itu hampir ketubruk. Cuman alhamdulillahnya saya masih diberikan keselamatan, karena saya berhenti di area yang emang batas area buat kendaraan motor berhenti. Jadi akhirnya saya nggak kena. Tapi yang di belakang saya,
Yang di depan saya semuanya ketubruk, sampai ada motor yang dibawa angkot. Setelah kejadian itu, saya langsung maju ke depan buat parkir motor. Setelah lewat zebra cross, di situ juga ada beberapa petugas ya, ada dari kepolisian, dari Satpol PP sama Disub. Setelah saya parkir kendaraan, saya bantu korban-korban yang tergeletak di lampu merah itu. Pokoknya suasananya panik banget, asli. Saya sampai tangan saya gemeteran lihat ada ibu-ibu, terus ada ibu-ibu nggak tahu itu tangannya, kakinya patah atau enggak, soalnya kayak saya lihat sih kayak patah gitu. Terus yang lebih kasihan lagi itu yang jualan sayur, sampai rodanya itu hancur banget si rodanya. Rodanya hancur, sayurnya acak-acakan di jalan. Akhirnya saya bantuin buat ngangkat korban si Mang yang jualan sayur itu. Saya angkat sampai jaket saya sama sepatu sampai banyak darah gitu, bantuin yang korban tersebut. Banyak darah di situ. Saya bantu angkat terus ke pinggir, dibantu juga sama Bapak polisi di situ. Saya bantu. Terus setelah menolong korban, saya bantu merapikan sayuran yang acak-acakan di jalan. Saya bantu terus udah dirapihin sambil rodanya dibawa ke pinggir karena hancur banget itu rodanya. Saya bantu. Akhirnya setelah beres, cuman yang disayangkan itu setiap ada momen insiden kecelakaan seperti itu, ada beberapa orang yang mungkin udah jadi budaya gitu, udah jadi kebiasaan kalau misalkan ada yang kecelakaan itu, kebanyakan orang-orang itu di videoin bukan nolongin. Saya sama Bapak polisi bantu-bantu, mereka cuman video terus diupdate di status WA, Facebook atau apa gitu. Mereka kebanyakan cuman yang disayangkan menurut saya sih itu yang sangat disayangkan. Bukannya bantuin malah divideoin, kan kasihan. Akhirnya saya bantu setelah beres. Saya ditanya sama Pak polisi kejadiannya seperti apa. Terus saya ada di mana waktu pas kejadian. Terus saya ceritain kronologinya seperti apa. Saya ceritain ke Bapak polisi. Setelah itu saya lanjutin perjalanan ke arah Gede Bage. Nah, setelah kejadian itu saya pikir-pikir, saya putusin buat beli action cam terus dipasang di helm buat mengabadikan momen, bukan buat apa-apa ya. Takutnya kan kayak kejadian yang pertama itu kan dituduh nyerempet orang, padahal kan kita nggak nyerempet. Kalau pakai pasang action cam itu kan kita bisa lihat gitu, videonya ada, rekamannya ada, bahwa kita nggak nyerempet. Nah, paling itu alasan saya kenapa saya beli action cam, bukan buat gaya-gayaan sih. Mungkin karena setelah kejadian itu mungkin ya saya harus pasang action cam itu buat pertama sih buat merekam perjalanan saya. Kita lanjut perjalanan lagi. Ya mungkin segitu aja lah video dari saya. Cerita tadi saya itu. Jangan lupa ditonton, di like, comment, share, dan di subscribe biar
saya lebih semangat lagi membuat konten motovlognya di channel Just Motoran ini. Jadi tonton terus channel saya supaya channel saya ini jadi tambah berkembang lah dengan dukungan kalian mensubscribe channel saya. Oke, segitu aja dari saya. Jangan lupa jaga keselamatan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Jangan lupa pakai sarung tangan, pakai helm. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.